masuk dalam ibadah online, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saatnya Tuhan kami mau beribadah, karena kami percaya Tuhan saja yang bertata atas ibadah Bakur Kris RSPP ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya doa kami, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita dan kita naikkan pujian Allah itu baik. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan pujian Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku
Shalom, senang kembali bertemu. Saya Pastor George Ferry pada kesempatan ini di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan kita percaya bahwa di dalam khotbah selalu ada pengejaran, selalu ada peneguhan yang tentunya akan menyertai perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus yang sudah mengurapi hamba-Mu untuk mempersiapkan apa yang disampaikan dari isi hatinya Tuhan, kiranya pada kesempatan ini juga melawat setiap kami yang mendengarkan, sehingga firman yang tertulis itu menjadi daging di dalam setiap kami yang nyata, sehingga kepenuhan Kristus itu terjadi buat setiap kami yang percaya, mendengarkan, percaya, dan kami melakukannya sehingga hidup kami sampai pada tujuan Tuhan yang tergenapi. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan mengenai waktu dalam hidup. Seperti kita ketahui bahwa pemahaman mengenai waktu dikabarkan di dunia ini adalah manusia hidup di dalam kosmik waktu. Namun tidak demikian menurut Alkitab, justru manusia tidak hidup di dalam waktu, tetapi Tuhan memberikan waktu dalam hidup. Nah, mengenai waktu di dalam Alkitab ada 3 istilah yang digunakan. Istilah yang pertama adalah kronos. Yang dimaksud kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada, yang dapat diukur menggunakan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Baik sebagai waktu pada jangka pendek maupun dalam sekejap mata atau puluhan tahun. Kronos dapat juga dimengerti sebagai deretan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pada masa kini kita mengenal istilah kronos ini digunakan sebagai deretan atau urutan peristiwa yang seringkali disebut dengan istilah kronologis. Nah, yang berikutnya istilah waktu yang digunakan dalam Alkitab adalah aion. Kata aion dipakai untuk menunjukkan waktu yang lama atau waktu yang lampau, jauh ke depan tentang masa depan dan kekekalan, atau jauh sudah dilewati di belakang pada suatu hari, pada satu waktu. Jadi jauh sekali ke belakang, jauh sekali ke depan, kekekalan, waktu tanpa batas dunia ini, dunia yang akan datang, menggunakan istilah aion untuk waktu seperti sifat tersebut. Yang ketiga adalah istilah kairos yang digunakan di Alkitab untuk pengertian waktu. Kata kairos itu berbicara tentang periode tertentu, waktu yang sudah lewat yang tidak dapat kembali lagi. Sebab itu kairos itu berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu yang tidak bisa diulang. Beberapa pengkhotbah menyebutnya sebagai waktu Tuhan. Namun lebih tepat mungkin istilah yang sederhana kita menyebutnya momentum. Kapan itu terjadi dan Anda tidak bisa ulangi itu. Inilah istilah kairos untuk waktu. Jadi di dalam Alkitab ada menggunakan kronos, aion, dan kairos. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Beberapa filosofi mengenai waktu menurut Alkitab. Di antaranya yang pertama adalah waktu berlaku sama untuk semua orang. Siapa dia, apa status sosialnya,
Waktu berlaku sama untuk semua orang. Tidak ada waktu yang berjalan lebih lambat kepada orang tertentu, kepada yang lain waktu berjalan lebih cepat. Satu hari jatahnya sama 12 jam, satu malam jatahnya sama 12 jam, satu hari satu malam 24 jam. Semua orang mengalami sama. Karena itu di dalam Alkitab di sana tercatat narasinya bahwa filosofinya mengenai waktu berlaku sama untuk semua orang. Itu yang pertama. Berikutnya dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, saya akan skip ayat berikutnya dan langsung menuju ke ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 dimulai dari ayat 1 mengatakan bahwa ada masa untuk segala sesuatu, di bawah langit ada waktu. Jadi apabila diibaratkan atau dianalogikan, waktu ibarat sebuah keranjang. Masa adalah isi dari keranjang tersebut. Isinya bisa berganti, keranjangnya tetap. Ada waktu, ada masa. Di dalam Alkitab, masa dan waktu itu berbeda. Seperti tadi saya bantu dengan analoginya, waktu adalah keranjang, maka masa adalah konten daripada keranjang tersebut, di mana masa itu equal dengan situasi yang terjadi, keadaan yang berlangsung. Nah, kemudian di ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Menariknya adalah kata waktunya di sana tidak mengacu kepada huruf N-nya besar sehingga kita berandai-andai tentang waktunya Tuhan. Karena dimanapun Tuhan itu pemilik waktu, gak ada waktunya Tuhan, gak ada yang bukan waktunya Tuhan, ya semua waktu Tuhan punya. Nah, Tuhan itu buat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Nah, dari Pengkhotbah 1 yang tadi saya bacakan, kemudian kita lompat ke Pengkhotbah 11, dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10, di sana dicatat tentang masa, situasi, keadaan berlangsung yang berbeda-beda. Rugi, untung, lahir, mati. Nah, kemudian ditutup, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan demikian, yang dimaksudkan di sini bahwa Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati manusia supaya manusia mampu untuk memaknai waktu. Karena kemampuan memaknai waktu mempengaruhi kebahagiaan hidup. Jadi harusnya lahir itu indah, mati pun itu indah. Beruntung itu indah, saat tidak beruntung pun indah. Saat menerima itu indah, saat harus melepas itu juga indah. Nah, hidup ini menjadi bahagia kalau manusianya mampu memaknai waktu. Karena kemampuan memaknai waktu mempengaruhi kebahagiaan hidup. Dan itu penting, karena dunia mengajarkan Anda harus berhasil dulu baru menjadi bahagia. Tidak demikian dengan Alkitab. Alkitab mengajar kita harus bahagia dulu baru menjadi berhasil. Seperti yang dikatakan tertulis di dalam Mazmur, berbahagialah orang. Dan ditutup kalimatnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita lanjutkan di Pengkhotbah 7 ayat 17. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Mati sebelum waktumu. Begini, waktu adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa Anda dan saya tumpuk menjadi banyak.
Waktu adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa kita deposit. Karena Anda melakukan sesuatu terhadap waktu, atau Anda tidak melakukan sesuatu terhadap waktu, maka waktu akan berjalan terus. Dia tidak akan tunggu kamu. You do nothing, you do something, time keep moving. Oleh karena itu, gunakan waktu, atau kamu binasa selagi kamu hidup. Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, Mazmur 62 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan itu harus setiap waktu. Jangan sampai percayamu di satu hari menjadi sia-sia karena kamu hanya menjadi orang yang pernah percaya. Karena percaya itu harus terus sampai kedapatan hari terakhir Anda dan saya, kedapatan masih percaya, kedapatan sedang mempercayai Tuhan. Maka itu ada orang yang komplain ketika hari terakhirnya tiba, yang terangkat dia tidak terangkat, dan kemudian dia komplain kepada Tuhan. Dia mengatakan, bukankah aku bernubuat demi namamu, lakukan mujizat demi namamu, usir setan demi namamu. Tidak ada masalah dengan atas nama Tuhan menyembuhkan orang sakit. Anda diberi kuasa untuk itu. Mengusir setan, Anda diberi kuasa untuk itu. Yang jadi masalah adalah tensisnya. Ketika dia komplain hal tersebut, dia sedang tidak percaya. Dia sedang mengatakan, kemarin saya sudah berbuat itu, kemarin saya sudah berbuat ini, kemarin saya percaya. Ketika hari terakhir tiba, kemarinnya nggak penting. Yang penting, adakah Anda kedapatan masih mempercayai Tuhan di hari terakhir Anda. Oleh karena itu, filosofi yang keempat tentang waktu dari Alkitab, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Nah, saya akan lanjutkan tentang revelation tentang waktu. Pewahyuan yang luar biasa yang Anda dan saya harus pahami dari pesan Tuhan ini. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saya ulangi, Wahyu 1 ayat 8, Kristus adalah Alfa, Kristus adalah Omega, Kristus firman Tuhan Allah, Kristus yang ada, Kristus yang sudah ada, Kristus yang akan datang, Kristus yang maha kuasa. Saya percaya kita sama-sama mengaminkan ini. Oleh karena Wahyu 1 ayat 8, maka di sana kita menemukan kemerdekaan yang memerdekakan tentang waktu, yaitu Kristus itu berkuasa atas waktu. Oleh karena Kristus berkuasa atas waktu, maka Anda dan saya, orang percaya, tidak hidup dalam waktu. Namun kita ini hidup dalam Kristus. Nah, setiap orang yang dikuasai Kristus, hidupnya tidak dikuasai waktu. Pelan-pelan renungkan ini. Karena orang yang hidup dalam Kristus itu berkuasa mempergunakan waktu. Waktu adalah semacam tools yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya untuk dipergunakan, bukan untuk dilihat-lihat doang. Waktu bukan untuk dipandang-pandangi. Waktu Tuhan berikan untuk Anda dan saya gunakan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 tertulis, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada atau kita menjadi jahat seperti dunia ini. Mari pergunakan waktu yang ada. Dalam hal mempergunakan waktu yang ada, firman Tuhan memberi Anda dan saya arahan dari 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 24. Yang terakhir ini saya mau sampaikan, pergunakanlah waktu yang ada. Seperti apa mempergunakannya? Yang pertama, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Kita ini bisa all out menggunakan waktu kita dengan baik kalau kita memperhatikan bagaimana kita hidup semakin hari ini mengejar semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ketimbang kita sibuk perhatikan hidup orang. Saya tidak berbicara tentang kepedulian, ini dua hal yang berbeda. Firman bilang, pergunakan waktu yang ada dengan jalan perhatikan bagaimana kamu hidup. Bukan sibuk perhatikan orang lain punya hidup. Yang kedua, hiduplah seperti orang arif. Anda menjadi bijaksana kalau Anda arif. Arif adalah penerimaan. Kalau kita menerima, kita beroleh pengertian. Oleh karena itu, jadilah orang yang bisa terima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Sehingga nggak melulu sana sini kita ribut dengan banyak orang, nggak cocok sama semua orang. Bagaimana kita mau pergunakan waktu kalau waktu kita habis untuk kita bertengkar? Yang berikutnya, pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah sebagai orang yang dimiliki Allah. Hidupmu, apa yang ada pada kamu, bukan ada yang kamu punya, semuanya Tuhan punya. Anda tidak bisa ngaku-ngaku itu. Karena itu jangan sembarangan, karena kita ini dimiliki oleh Allah. Yang berikutnya, pergunakanlah waktu yang ada. Hidup sebagai orang mahal. Anda dan saya mahal. Harga diri Anda dan saya adalah darah Kristus. Jangan murahan pakai hidup ini. Dan yang berikutnya, pergunakanlah waktu yang ada dengan jalan jangan menjadi hamba manusia. Mari fokus untuk hatinya Tuhan yang disenangkan. Kalau Anda sibuk untuk menyenangkan hati semua orang, habis waktumu. Nah, berikutnya, pergunakanlah waktu yang ada. Maksimalkan apa yang ada pada dirimu. Jangan sibuk dengan apa yang kau nggak punya. Kita buang waktu karena sibuk hitung berkat Tuhan pada orang lain. Karena itu, maksimalkan apa yang ada. Jangan sibuk dengan apa yang kau nggak punya. Nah, yang terakhir, jadikan dirimu apa yang Tuhan inginkan. Jangan sibuk dengan apa yang kamu pengen. Mari fokus pada apa yang Tuhan kepingin dalam hidup kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Sampai di sini hamba-Mu bicara. Kiranya waktu yang menjadi pemberian Tuhan dalam hidup kami, itu akan kami gunakan maksimal sampai hari terakhir kami tiba untuk menuju kepada kehidupan kekal. Dan kiranya apa yang Tuhan mau, itu dipenuhkan melalui kehidupan kami dan satu nama dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu
Baiklah, mari kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini dan kita bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah berjalan pada kesempatan ini, dan tentunya kami mengucap syukur untuk setiap hal baik yang kami terima dalam hidup kami, dan kami percaya selanjutnya dari apa yang Tuhan sudah taruh firman atas kami, itu memberi kami pengertian, kekuatan, dan penyertaan. Dan tentunya dalam ucapan syukur kami juga Tuhan memberkati apa yang kami persembahkan. Dan kami berdoa bersyafaat saat ini untuk pelayanan diakonia di RSPP. Kami berdoa untuk para pengurus Bakor Kris RSPP, semua yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan di persekutuan doa di Binroh, semuanya satu hati untuk menyenangkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk manajemen di RSPP, kiranya semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan boleh bekerja dalam takut akan Tuhan, dan setiap pasien yang dirawat, semua yang membantu dalam perawatan Tuhan memberkati, sementara yang dirawat juga mengalami pemulihan di dalam penanganannya. Dan kami juga berdoa untuk kota di mana Tuhan menaruh kami. Diberkati Tuhan pemimpin kota, diberkati Tuhanlah juga pemimpin bangsa. Kiranya Indonesia penuh dengan damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan. Dan sebelum menerima doa berkat, mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rekan-rekan terkasih, arahkan hatimu kepadanya. Relakan dua tanganmu terangkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.